Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala na'amina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak yang saya hormati jamaah sholat al-falah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Berkah itu ziyadatul khairi wa ta'ah, bertambahnya kebaikan dan ketaatan kita terhadap Allah itu berkah. Dan untuk ngalah berkah, sebelum kita mau baca dan mengkaji kedua kitab ini, kita baca surah Al-Fatihah pertama kepada mu'allif atau penulis atau pengarang kitab ini, Syekh Al-Imam Al-Hafidz Syarafuddin Dimyati, dan penulis kitab dan syarah kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mohon maaf, beberapa minggu yang lalu saya izin karena mendampingi mahasiswa yang praktek ngajar di sekolah di sana. Karena di Arab Saudi maka ada potensi untuk beribadah. Kalau mahasiswa dibiarkan berangkat sendiri, maka nanti ibadahnya tidak benar, salah nanti, karena mereka belum pernah, dan teori-teori atau pengetahuan tentang ibadah di sana juga tidak paham, maka harus didampingi, wajib, tapi dibiayai, khusus saya. Demikian juga kalau kita merasa mengerti, tahu, kemudian ada tetangga yang meminta kita menjadi saksi, misalnya akad nikah misalnya, atau bahkan kita diminta untuk menikahkan. Nah, kalau kita paham, harus datang daripada nanti dinikahkan oleh orang yang tidak paham. Nah, gitu. Sebagai saksi, walaupun akad nikah, tapi akad nikah itu yang namanya akad, dengan akad yang tadinya haram menjadi halal. Nah, kalau akadnya salah, selamanya nanti bisa jadi zina. Maka kalau kita alim sebagai ulama harus datang kalau diundang, untuk menjaga supaya akadnya itu benar, memastikan bahwa akadnya itu benar. Nah, demikian juga kalau kita diminta untuk menjadi saksi, karena yang menikahkan misalnya sudah dari Kementerian Agama, dari KUA misalnya, kita diminta menjadi saksi, harus datang untuk menyaksikan bahwa itu benar. Nah, sehingga akad, walaupun hanya akad, tapi dengan ucapan itu, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahri al-madhkur halan misalnya, itu harus diucapkan dan jelas. Nah, kalau remeng-remeng, apalagi menyebutkan nama binnya salah, saya nikahkan dan saya kawinkan, namanya siapa, Muhammad bin siapa dengan Fatimah binti siapa, harus jelas misalnya. Karena Fatimah kan banyak, kalau bintinya salah, bukan Fatimah itu berarti tidak sah. Sehingga harus datang sebagai bentuk kewajiban. Wajib kita datang untuk memenuhi undangan. Nah, itu kemarin filosofi saya harus mendampingi. Beberapa waktu yang lalu di kitab Nasaihul Ibad, ini kitab penulisannya salah, seharusnya syarah tidak ada alnya, Nasaihul Ibad, tapi ada alnya. Di makalah yang kedua kita membicarakan tentang, sudah lewat ya, tentang anjuran kita untuk selalu bermujalasah. Dari kata jalasah kan duduk ya, selalu bersampingan, bergandeng tangan, bermujalasah dengan para ulama, karena dengan ulama ilmunya itu bisa memberikan tuntunan kepada kita. Kemudian dilanjutkan bahwa Nabi bersabda bahwa suatu saat nanti akan menimpa kepada umatku
suatu masa di mana umat itu lari dari ulama. Nah, sehingga peran dari ulama itu memang penting. Ya, peran dari ulama itu penting untuk menjadikan dunia itu tetap bersinar. Nah, sehingga bisa dibayangkan kalau ada orang yang bertanya bukan kepada ahlinya, nah, bukan hanya dia yang rugi, dia yang salah, tapi nanti akibat dari kesalahan itu ditiru oleh orang lain. Nah, itu bahayanya, ditiru oleh orang lain. Demikian juga kalau tidak bisa berfatwa, tidak paham, sebaiknya diam. Nah, atau nanti PR daripada memberikan fatwa yang salah. Apalagi kalau memberikan fatwanya di televisi, nah itu bahaya. Yang ditiru oleh banyak orang, dia sesat dan menyesatkan, dan akibat orang yang menerima itu banyak sekali, maka rentetannya panjang. Sebelum ke masalah ikhtibat, saya mau menyitir beberapa hadis terkait dengan ulama. Ini hadis yang pertama. Yang kedua diawali dengan tawabul ilmi wal ulama wa fadlihi. Pahala mencari ilmu, pahala orang yang berilmu ketika menyebarkan ilmunya, dan keutamaan para ulama. Diawali beberapa ayat Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabat Muawiyah itu putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dulu sebelum masuk Islam itu musuhnya Nabi, orang yang menghalangi perjalanan Nabi di Mekah. Abu Sufyan punya putra namanya Muawiyah, tapi Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Demikian juga Muawiyah. Dan Muawiyah punya peran sangat penting ketika menjadi gubernur di Syam atau Syria. Syria itu dekat dengan Mesir. Mesir saat itu gubernurnya saudaranya Muawiyah. Ketika saudaranya Muawiyah meninggal, wilayahnya dijadikan satu, gubernurnya satu, Syria dan Mesir. Orangnya parasnya itu gemuk, matanya biru, orangnya putih, kelihatan orang kaya. Dan Muawiyah itu orang yang pertama kali kalau khutbah duduk. Dalam sejarah Islam itu orang yang pertama kali khutbah itu duduk, padahal khutbah kan dianjurkan berdiri. Nah, karena mungkin gemuk. Dan akhirnya menjadi konflik politik berkelanjutan dengan mantu Nabi yaitu Ali. Sahabat Muawiyah orang cerdas, meriwayatkan beberapa hadis di antara ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, seseorang, yurid menghendaki, Allah bihi dengan man, orang yang dikehendaki Allah khairan baik. Ketika Allah ingin menghendaki makhluknya, hambanya itu menjadi hamba yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memintarkan dia, memahamkan dia dalam hal agama. Kalau orang yang dikehendaki Allah baik, Allah pasti akan mengarahkan dia supaya paham agama. Nah, karena itu di dalam kehidupan dunia itu hanya ada dua sebenarnya itu. Kalau yang berilmu harus menyebarkan ilmunya, yang tidak berilmu harus apa? Ngaji. Harus belajar. Kalau tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, ya tidak termasuk ini. Demikian juga orang yang alim, berilmu tapi tidak menyebarkan ilmunya, tidak termasuk ini. Sehingga di dalam kehidupan dunia itu hanya ada dua. Kalau dia tidak berilmu ya harus ngaji, kalau yang berilmu harus transfer ilmunya. Transfer ilmunya itu dalam banyak hal harus tidak ada upahnya. Tidak ada upahnya, jangan ada upahnya. Kalau saya misalnya ngajar di kampus sudah ada upahnya, nah itu tidak begitu penting. Yang penting seperti ini, harus ada waktu-waktu khusus di mana kita mentransfer ilmu tanpa ada ujrohnya, tanpa ada imbalannya. Nah, sehingga sifat Nabi itu banyak sekali. Di antara Nabi itu man la yas'alukum ajran. Orang yang tidak meminta kepada kalian itu upah. Sehingga kita harus menyediakan waktu khusus beberapa saat
di dalam mentransfer ilmu tanpa ada imbalannya. Karena itu bagian bahwa itu kita punya bekal, suatu saat punya bekal. Saya punya bekal, pernah mengajar, pernah mentransfer ilmu tanpa ada upahnya. Kalau ada upahnya itu belum memenuhi tadi. Dan kata kiai saya dulu itu, kehidupan seperti itu minimal 35 tahun. Itu baru menemukan lezatnya hidup. Kalau belum 30 atau 30 tahun belum menemukan lezatnya hidup. Kalau sudah 30 tahun mengajar tanpa ada imbalannya, nah itu baru. Jadi tunggu 35 tahun. Itu yang berilmu, ya tidak berilmu tinggal ngaji kenapa tidak mau? Enggak apa-apa. Yang penting di dalam majelis. Nah ini Sami itu Rasulullah SAW yang mendengar Nabi bersabda. Sabdanya Nabi begini, ya ayuhan nasu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini menjelaskan bahwa Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya ilmu itu harus dita'allum, harus dipelajari. Tidak mungkin kita dapat ilmu tanpa belajar. Ada yang mengatakan saya tidak belajar dapat ilmu apa? Ilmu laduni. Itu bohong. Sedikit sekali, jarang ya. Jarang. Harus ta'allum itu apa? Ada usaha berjalan dari rumah menuju satu tempat itu tempat majelis taklim, ada yang mengajar, di situ ada diskusi. Nah itu keberkahan. Wal fiqhu bittafaqquh, paham itu harus dengan memahami, dengan usaha memahami. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memintarkan dalam hal agama. Wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah ulama. Ini menjelaskan tentang ilmu dan ulama. Ilmu itu bisa diraih harus dengan belajar. Nah, di antara metode belajar itu kan sekarang banyak sekali ya. Metode belajar ada yang metode langsung, belajar bahasa, saya mengucapkan nanti siswanya menirukan. Ada yang diskusi, ada yang santri-santrinya disuruh membaca, gurunya hanya mendengarkan, kalau ada salah dibetulkan. Nah, itu beberapa metode ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang. Intinya apa tadi itu? Bahwa hamba-hamba Allah yang dikehendaki baik, nah itu dipintarkan dalam hal agama. Nah, kalau kita tidak paham terhadap agama, maka belajar. Dalam proses belajar sampai usia kita usia senja, usia tua, maka kita kalau masih dalam taraf belajar itu mendapatkan ampunan dari Allah ketika kita melakukan kesalahan terkait dengan apa yang kita pelajari. Kita belum paham, misalnya belajar tentang wudhu, kita masih belajar, tapi dalam wudhu kita salah, itu diampuni. Kecuali kalau kita sudah berhenti belajar, dengan belajar itu kita diampuni, bahwa kita masih dalam taraf thalabul ilmi. Nah, Wa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul ilmi wa kharaja at-Tabrani bi isnadihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilul ilmi khairun min katsiril ibadati. Sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak beribadah tanpa ilmu. Jangan banyak. Orang yang sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan.
sekali sekarang ya yang anak-anak muda terutama itu sholat tidak menutup aurat, tidak menutup aurat. Bagaimana kalau dia sholat, apakah pantatnya kelihatan atau pusernya kelihatan? Itu dia tidak paham kalau itu adalah aurat yang harus ditutup, atau celananya bolong, nah, dia tidak paham bahwa itu kewajiban menutup aurat dalam sholat. Nah, sholatnya ya tentu tidak sah dalam hal fikihnya karena tidak menutup aurat. Dalam hal orang yang sedang atau melakukan umroh misalnya, banyak orang yang tidak paham. Setelah dia ambil miqat, mau pakai pakaian ihram, kemudian dia pakai parfum. Ini kan larangan itu. Pakai parfumnya sebelumnya harusnya, atau nyabut bulu ketek misalnya, atau rambut, atau misuh. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah ambil miqat, ya sudah, itu berawal dari rangkaian ibadah yang dilakukan. Kalau perjalanannya dari Madinah, berarti miqatnya dari Bir Ali. Nah, Bir Ali itu perjalanan dari Bir Ali ke Madinah masih butuh waktu 4,5 jam atau sampai 5 jam, tergantung sopirnya. Kalau sopirnya orang-orang Badui ya cepat, tanpa rem biasanya. Kalau sopirnya orang Asia, Indonesia ya nyaman. Kalau penduduk Makkah dia harus ke Tan'im. Tan'im itu kalau naik taksi sekitar 10 sampai 15 riyal, dekat. Tapi kalau dari Madinah, dia dari Bir Ali menunggu lama. Nah, menunggu lama itu dia tidak sadar bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah dia memakai pakaian ihram. Nah, kalau tidak diilmuni ya tidak benar, tidak sah, jauh-jauh. Nah, sedikit ilmu maksudnya apa? Orang yang belajar terus-menerus, walaupun dia pahamnya dapat pemahaman sedikit, itu lebih baik daripada banyak ibadah yang tidak berilmu, yang tidak diilmu, tidak berdasarkan ilmu. Banyak sekali yang kita lihat. Sholat fardu, nah itu sunnah muakkad, bahkan wajib, sunnah muakkad berjamaah. Kalau sholat sunnah ya di rumah. Dan sholat sunnah jangan dirutinkan. Kalau sholat dirutinkan jadi wajib. Kadang kala aja ditinggal. Saya tadi misalnya mau ngajar, sudah telat, belum sholat duha. Saya tinggal sholat duhanya, karena apa? Ngajar itu wajib, sholat duha itu sunnah. Jangan rutin, kalau sudah rutin menjadi wajib. Menjadikan sunnah jadi wajib itu kan tidak boleh. Ya kadang kala pas lagi ada keperluan mendesak ya ditinggal. Jangan, saya belum sholat duha. Nah, ada tamu misalnya, menghormati tamu itu wajib, ya kan? Ikramud dhuif itu wajib, tapi sholat duha itu sunnah. Begitu tamu datang, kita belum sholat duha, utamakan tamu. Jangan tamunya ditinggal, saya sholat dulu ya. Nah, itu sama. Sholat sunnah. Kemana Ustaz? Kemana Pak? Sholat duha. Ya ada tamu pada tinggal. Dimuliakan dulu, dipersilakan masuk dulu, kasih hidangan dulu, diajak ngopi-ngopi dulu. Nah, setelah selesai, kan tamu biasanya kan nggak lama. Kalau terpaksa menjelang zuhur, habis waktu duhanya ya nggak apa-apa, karena sholat duha itu sunnah. Menghormati tamu itu wajib. Apalagi tamu kalau dari jauh, ada kewajiban yang lain. Nah ini, wa kharaja al-hafidh As-Nawawi fi kitabih Riyadul Muta'allimin wa isnaduhu an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Di hari kiamat nanti ditimbang apa yang ditimbang? Midadul ulama, tinta orang alim ketika menulis, mengarang, mencatat, itu tintanya ditimbang di hari kiamat. Dan wadamus syuhada, dan darah orang-orang yang syahid di medan perang itu nanti di hari akhir, di hari kiamat itu ditimbang. Nah, ditimbang dalam arti punya nilai yang sangat tinggi, tintanya ulama dan darahnya para syuhada. Tapi fayarjahu midadul ulama'i ala damis syuhada. Tapi lebih tinggi, dirojihkan di lebih tinggi tintanya ulama daripada darahnya orang-orang yang syuhada. Nah, kenapa ulama itu menjadi penting dalam kehidupan? Karena ulama lah yang memegang estafet kenabian, nubuwah. Nabi hidup pada masa itu. Nah, setelah Nabi wafat, yang memegang estafet, yang berhak memegang estafet adalah para sahabat. Nah, para sahabat, lalu era sahabat sudah selesai, maka era tabi'in. Nah, era tabi'in sudah selesai, tabi'ut tabi'in. Setelah itu baru ulama. Jadi risalah atau nubuwah itu bisa langgeng sampai sekarang karena peran daripada ulama. Sehingga Islam itu menjadi langgeng dari masa Nabi, sahabat, tabi'in dan terus sampai sekarang itu peran daripada ulama. Karena itu ulama yang mana? Ulama yang punya sanad keilmuan sampai kepada Nabi, punya sanad keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak terputus nubuwah itu. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana kalau suatu saat misalnya pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian pada era tabi'in meninggal semua, masanya terlalu panjang, tidak ada ulama yang bisa menjaga estafet nubuwah, tentu Islam tidak akan bisa sampai sekarang. Nah, Islam bisa berkembang sampai sekarang karena peran dan jasa para ulama. Dan orang yang betul-betul memegang estafet nubuwah, yaitu para ulama, siang malam yang dipikirkan adalah bagaimana Islam itu bisa berjalan, bertahan sampai sekarang dengan cara menulis, berkarya, dan seterusnya, mentransfer ilmu, mencari ilmu, belajar, setelah belajar mata baru menjalankan amanah, yaitu mentransfer ilmu kepada masyarakat. Karena itu maka banyak sekali ulama-ulama yang kadang asiknya dengan ilmu sampai dia lupa nikah, sampai lupa nikah. Yang pernah saya sampaikan itu Imam Sibawayh, saking asiknya dengan ilmu pengetahuan sampai istrinya itu tidak pernah dijamah. Tidak pernah dijamah. Mengarang kitab begitu banyak sampai istrinya itu punya siasat bagaimana caranya suami saya ini menggauli saya. Nah, begitu dia pergi ke pasar, Imam Sibawayh, kemudian kitab-kitabnya dibakar dengan harapan kesibukannya hilang, beralih kepada istrinya. Begitu pulang, kitabnya dibakar, tambah marah. Akhirnya istrinya justru diceraikan. Saking cintanya terhadap ilmu pengetahuan. Tapi kan menggauli istri wajib. Menggauli istri wajib. Mungkin lebih menuntut ilmu dan mentransfer ilmu, kewajibannya lebih banyak daripada istri, hanya seorang diri. Kalau ilmu pengetahuan banyak yang bermanfaat, yang memberikan manfaat banyak orang. Cerita ulama-ulama yang akhirnya hidup sendiri itu tidak hanya satu, banyak sekali. Bahkan sampai tidak rela tidak nikah. Banyak sekali cerita ulama yang tidak nikah. Itu juga nikah itu kan wajib juga.
Nah, kalau tidak nikah kan pilihan. Tapi jangan ditiru, Pak. Iya. Nanti Tahu kalau nulis buku itu aja saya banyak sunnah. Cerita masa lalu. Iya. sampai tua tidak nikah, memikirkan ilmu pengetahuan supaya bisa dimanfaatkan banyak orang. Sehingga kalau ulama-ulama yang kita kenal ya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, orang-orang memang hidupnya di satu sisi memang mereka berkeluarga, tapi pertanyaannya, wahai Jibril, berilah ciri atau sifat baiknya Umar. Sifli hasanati Umar. Kebaikan-kebaikan Umar itu Nabi bertanya kepada Jibril, apa sih kebaikan Umar itu? Itu yang makalah yang beberapa waktu yang lalu ya. Lalu Jibril menjawab, laukanatil biharu midadan. Tadi midad ya, midad itu tinta, dan damun itu darah, supaya dapat kosakata baru. Nah di sini kalau tadi kan di kitab ini, di sini ada midad. Laukanatil biharun itu jamak dari kata bahrun. Bahrun itu laut. Kalau biharun lautan. Seandainya lautan itu menjadi tinta, wasyajaru, dan pohon itu menjadi pena, lama hasab Tuhan. Sungguh saya tidak bisa menghitung kebaikan Umar, kata malaikat Jibril. Ya Jibril, tunjukkan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Coba jelaskan apa saja sih kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab tadi, jika lautan, air yang ada di lautan itu diumpamakan seperti tinta dan pohon-pohon itu jadi pena, itu kalau dibuat nulis tidak cukup untuk menjelaskan kebaikan Umar. Ya. Lalu Nabi bertanya lagi, kalau begitu coba jelaskan kebaikan-kebaikan Abu Bakar kepada wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr. Tadi kebaikan Umar yang begitu banyak, kalau dibandingkan dengan kebaikan Abu Bakar itu hanya sekelumit, hanya sedikit. Jadi kebaikan Umar kalau ditulis dengan tinta dari lautan, pohon-pohon jadi pena, itu kalau dibuat menulis kebaikan Umar tidak akan cukup. Nah, kalau kebaikan Abu Bakar bagaimana? Nah, kebaikan Abu Bakar itu tadi kalau sudah tahu kebaikan Umar itu hanya sedikit dari kebaikan Abu Bakar. Berarti banyak ya, tidak terhitung kebaikan Abu Bakar. Itu makalah yang keempat. Nah, dilanjutkan, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi shalihil a'mal. Kemuliaan manusia di dunia itu dengan harta. Bisa jaya, bisa apa itu bil mali. Karena hidup di dunia. Tapi wa izzul akhirati bi shalihil a'mal. Kita mulia nanti di akhirat dengan amal yang sholih, amal yang baik. Fala tataqawwa umurud dunya wala tuslihu illa bil amwali. Urusan-urusan dunia terkait dengan rumah tangga, terkait dengan membangun tempat ibadah, terkait dengan madrasah, terkait dengan pesantren, terkait dengan musola dan sebagainya, itu bisa kuat, bisa jaya, bisa baik, bisa terlaksana. Mau tidak mau harus dengan harta, dengan mau bangun musola bisa berdiri dengan harta, membangun masjid dan membangun jalan untuk kebaikan dengan harta. Tapi wala tataqawwa umurul akhirati wala tasrifu illa bil a'malis shalihah. Karena itu maka kebaikan permasalahan akhirat yang dialami oleh seseorang itu bisa terlaksana, bisa baik, bisa terwujud
mau tidak mau dengan amal yang baik. Nah, untuk bisa menjadikan amal kita itu ikhlas sebenarnya mudah, Pak. Kalau orang beramal, beribadah tidak ikhlas, itu barangkali dia tidak paham. Logikanya begini. Kita ini diciptakan Allah bisa atau mau atau berkenan sholat misalnya kita pahami. Kemudian tidak hanya sholat, kita beramal, beribadah, beramal dengan baik. Itu sesuatu yang istimewa karena kita diberi apa? Diberi hidayah. Kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita mau berjamaah, mau berderma, mau sholat, mau haji. Itu yang memberikan hidayah itu kan Allah itu ya. Dan kebaikan itu kembalinya kepada kita. Tetapi kita kenapa kok sudah diberi hidayah tetapi minta balasan terhadap orang yang memberi hidayah gitu. Logika saya ilustrasikan begini. Ketika kita ingin mencari rumah yang kita tempati, kemudian kita diberi diberi informasi oleh orang lain, diberi informasi kepada orang lain, kemudian rumah itu kita dapatkan, kita tempati, kan tidak mungkin kita minta imbalan kepada orang yang memberikan petunjuk tadi. Demikian juga kita ditakdirkan Allah bahwa kita sampai sekarang ini beribadah kepada Allah, baik sholat, puasa, zakat, itu kan atas hidayah, sudah diberikan itu. Tetapi kenapa kita harus minta pahala? Maksudnya gitu, untuk melatih kita supaya ikhlas begitu. Bisa dipahami ya? Itu masih bingung Pak. Masih? Itu berdoa maksudnya Pak? Enggak Berdoa sama enggak? Soalnya ada yang aku lihat di YouTube juga itu, kita tuh harusnya sama Allah tuh meminta. Kalau kita nggak minta berarti kita sombong gitu loh. Ada yang begitu. Itu beda lagi. Maksudnya kita beribadah minta pahala maksudnya itu, bukan berdoa. Kalau minta ya. Iya, maksudnya Mengharap pahala, Pak. Mengharap bukan minta. Bukan minta, mengharap pahala. Sedih gimana bahasanya? Kan mengharap pahala juga. Jangan mengharap pahala gitu. Yang kita lakukan itu jangan mengharap pahala, mengharap ridhonya. Kalau mengharap pahala itu tadi kita sudah diberi usia, kita ditakdirkan hidup. Nah, ditakdirkan hidup dan dilarangnya hidup kita itu sebagai seorang muslim walaupun Islam turunan. Tetapi di dalam kita beribadah, ini kan kita sudah ditakdirkan bisa beribadah. Nah, seharusnya sudah bersyukur gitu. Tidak perlu mengharapkan imbalan. Kalau mengharapkan ridhonya iya. Tapi kalau mengharapkan pahala itu berarti masih orang awam. Masih orang awam. Boleh, ya boleh gitu. Tetapi tingkatannya masih tingkatan awam. Sehingga jangan mengharap pahalanya, tetapi mengharapkan ridhonya. Mengharapkan ridhonya. Kelas ringan. Supaya kita ikhlas itu, Iya. Supaya kita ikhlas itu. Jadi logika bahwa kita minta pahala itu kan sesuatu yang kecil dalam arti ini. Kita ini sudah diberi hidup kita alhamdulillah sampai sekarang masih nyaman, masih tentram, masih sakinah, mawaddah, warahmah misalnya gitu. Keluarga baik dan kita ditakdirkan berkenan menjalankan ajaran agama Islam. Itu sudah bersyukur harusnya itu. Nah, karena itu kembali kepada kita. Nah, sehingga jangan kita minta imbalan, harusnya minta ridhonya. Ya, kalau saya ilustrasikan tadi itu, kita bekerja sudah diberi petunjuk kepada orang lain, sudah dikasih tahu informasi bahwa di sana ada pekerjaan. Bahkan kita diberi sangu, tiba-tiba setelah kita dapat pekerjaan minta imbalan kepada orang tersebut. Nah, itu kan sehingga di dalam hikam itu disebutkan bagaimana kita minta imbalan kepada zat yang memberikan petunjuk kepada kamu untuk melakukan itu. Ibnu Athaillah. Bagaimana kita
meminta imbalan kepada zat yang memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik tadi. Ya, terus itu Pak terkait dengan pahala, kan? Berarti kan ada kan timbangan pahala yang banyak atau enggak ini, terus gimana tadi itu? Ya begini Pak, logikanya begini. Saya bingung, agak bingung ini, terus terang gini. Ini kan ada yang timbangan amal kebaikan, baik itu kan katanya ada kan itu, terus gimana antar pahalanya kok? Usia kita rata-rata misalnya orang 60 tahun, 70 tahun. Selama 70 tahun itu, selama 60 tahun itu berapa tahun yang kita gunakan untuk beribadah misalnya begitu. Mulai balik misalnya 15 tahun. Selama 15 tahun, usia 15 tahun kita hitung-hitung matematis ya. Sampai usia 60 tahun itu berapa tahun? 45 itu apakah 45 tahun kita gunakan ibadah terus? Belum tentu kan? Kan tidur juga. Nah, kadang tidur, kadang ngerumpi, kadang ngerumpi, karena berdosa. Kalau kita gunakan sholat sehari semalam berapa menit misalnya begitu kan? Nah tiba-tiba kita mendapatkan imbalan. Kalau kita mengatakan imbalan dari Allah berupa surga selama-lamanya, kan tidak imbang Pak. Iya. Karena itu ketika Nabi ditanya dijamin surganya Nabi itu bukan karena amalnya, tapi karena apa? Kebaikannya. Karena rahmatnya Allah. Hmm. Karena rahmatnya Allah. Karena itu yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah gitu. Kalau pahala nanti Allah hitungan matematis umurmu berapa? Saya kasih usia kamu 60 tahun misalnya, yang kamu gunakan untuk beribadah kepada aku berapa? Nah, gitu. Ya sudah kasih imbalan seperti itu sesuai dengan amal perbuatanmu. Nah karena itu yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Nah karena itu yang kita harapkan adalah rahmatnya, fadlnya, ridhonya, gitu ya Allah. Kalau pahala sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil, yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Nah dulu kan ramai ketika Quraisy menjelaskan itu. Jadi Nabi itu tidak masuk surga, tidak masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Nah dipenggal di situ, kemudian visinya disebarluaskan, mengatakan bahwa Nabi itu tidak dijamin surga. Padahal penjelasan diputus. Nabi itu tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Karena amalnya sedikit sekali, tetapi diri Nabi itu sudah menjadi rahmat. Nah, diri Nabi itu sudah menjadi rahmat, sehingga otomatis masuk surga. Saya pernah ngaji Pak Ustadz, jadi ujung-ujungnya kita yang kita harapkan adalah ridho Allah. Nah ridho Allah ini bentuknya sebagai apa istilahnya? Sebagai balasan dari apakah ketaatan kita atau karena apa gitu. Dalam bahasa gampangnya mungkin karena kita takwa lah, meninggalkan larangan dan mengerjakan apa yang kita inginkan. Itu intinya gitu. Apa itu yang bisa mendapatkan itu atau gimana ya? Karena ujungnya pasti ridho nih. Ya kalau pahala kan nanti hanya apalah kumpulan-kumpulannya gitu ya. Ujungnya kan gitu. Iya. Mau tidak mau, ya harus seperti itu. Kalau yang dijelaskan di sini, fala tatatawwa umurul akhirati wala tuslihu illa bil a'malis salihah. Mau tidak mau harus dengan amal baik. Amal yang baik itu amal yang tadi itu dijalankan untuk mengharapkan ridho kepada Allah, tidak mengharapkan ridho kepada manusia, tidak peduli terhadap omongan orang, misalnya begitu. Karena kita hanya mengharapkan ridho dari Allah, amal-amal solih, amal-amal baik. Dengan takwa, dengan taat itu kita berharap mendapatkan ridho, mendapatkan rahmatnya Allah. Tetapi hitung-hitungan pahala tidak imbang, pasti tidak imbang. Karena kalau kita diberi mudah-mudahan ya ahli surga itu selama-lamanya, sementara usia kita hanya sesaat di dunia, tidak ada apa-apanya, maka itu berkat
rahmat, ya, berkat rahmatnya Allah, berkat ridhonya Allah, berkat fadlnya Allah, sehingga itu yang kita raih. Atau mungkin pahala itu seperti apa detailnya lah. Kalau kita sholat dapat pahala, kita puasa dapat pahala, sedekah dapat pahala. Nah ujung dari semuanya adalah ridho tadi gitu. Atau mungkin begitu mungkin, Pak Ustadz ya. Kalau saya pahami sih ya tidak pahala sih Pak ya. Ya itu tadi. Kenapa harus kita minta pahala? Minta pahala. Iya, iya. Kita sudah diberi hidup itu sudah bersyukur. Nah, pahala itu sesuatu yang tadi kalau saya bilang sesuatu yang boleh kita berharap. Ibadah itu berharap kepada dapat pahala itu boleh. Tetapi ada yang lebih penting yaitu rahmat, fadl, ridhonya Allah. Nah, kalau sudah diberi ridho, ketika Apapun dan bisa. tidak kalau toh misalnya masuk neraka misalnya gitu, tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada Allah. Sehingga antara surga neraka yang kita harapkan itu sebagai pahala untuk pahala itu masuk surga misalnya. Kalau sudah diberi ridho rahmat, apapun itu lebih ringan. Betul. Dan untuk mencapai ridhonya Allah itulah yang kita kejar saat ini. Walaupun banyak orang yang kita dengan orang lain bisa jadi omongan nggak apa-apa. Orang lain itu tidak mempengaruhi. Yang sering saya ceritakan itu ketika Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, diundang tetangganya, kemudian sampai rumahnya, padahal tetangganya itu non-muslim. Kemudian sampai rumah diusir lagi, suruh pulang, dia pulang. Besok diundang lagi, datang lagi. Sampai beberapa kali akhirnya tetangganya itu heran. Kenapa ya Syekh, ya Al-Imam, kamu saya undang, tapi kemudian saya usir kok tidak terpengaruh. Dia memahami gini, ajaran agama kami adalah menghormati tetangga. Itu perintah Allah gitu. Nah, saya menjalankan perintah Allah. Adapun Anda membenci saya tidak terpengaruh oleh omongan orang. Yang penting saya menjalankan perintah Allah. Nah, itu kan sesuatu yang sulit, tapi bisa kita jalankan. Itu tingkatannya udah paling tinggi. Sebenarnya nggak tinggi juga sih. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Kelas berapa? Itu tadi antara pahala dan ridho tadi. Semuanya pasti mengharap ridho ujung-ujungnya. Ya, kalau tadi betul Pak, kalau ketaatan kita terhadap Sang Pencipta, mau tidak mau atau lambat laun itu akan mendapatkan ridho. Mendapat ridho. Yang penting kan ketaatan kita terhadap ajaran agama, ya sudah kita jalankan semampu. Kalau perbuatan dosa harus ditinggalkan. Dan perbuatan dosa ini selanjutnya di sini jangan diedeng-edengkan, gitu. Apa diedeng-edengkan? Nah, jangan bangga terhadap perbuatan dosa. Dan Allah itu akan marah. Allah itu akan marah kalau orang berbuat dosa ditampakkan di muka Allah. Apalagi di sana ada orang alim yang diam saja. Tidak ada nahi mungkar, amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu di Perserikatan Muhammadiyah itu amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi filosofi perjuangan. Filosofi perjuangan harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang yang berbuat durhaka, berbuat dosa, dan orang lain melihat diam saja, dan yang berbuat dosa itu bangga, ciuman, zina, di depan umum misalnya, menggoda perempuan, semua diam saja. Nah di situ Allah akan murka. Oh iya, penting. Saya sana dulu. Jangan-jangan yang di Seoul, di Korea kemarin seperti itu kan? Kalau salah jadi pimpinan langsung cut. Ini sebenarnya ada. Iya. Ini tanda-tandanya ada di kemarin di Kanjuruhan 135. Di India itu di jembatan ada 150 orang. Di Korea 150 orang. Tempatan 50 ya. Katanya beberapa tempat ini baru ambil bersamaan ini tanda-tanda itu. Indonesia kemarin di tanah banyak yang ribut. Wal maqalah al-khamisah, makalah yang kelima,
An Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Sedih memikirkan dunia. Nah, sedih memikirkan dunia, memikirkan dunia ini sedih, itu dzulmatun fil qalbi, bisa menjadi gelap hati. Jadi kalau urusan dunia itu ya anggaplah biasa saja. Harta kita hilang ya, mungkin belum harta kita, belum harta kita, titipan. Kalau mampus ya dibawa. Iya betul. Jadi mikirnya itu sederhana, nggak usah dipikirin terlalu dalam. Hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Hati kita bisa menjadi gelap kalau kita terlalu memikirkan dunia. Orang lain punya misalnya harta banyak, nggak apa-apa, itu hak dia, mungkin kerjanya lebih giat, untungnya banyak. Nah, jangan iri. Kita malah senang. Nah, kita malah senang. Simpel itu, mati nggak dibawa, kelak. Nah, begitu mati nggak dibawa. Saya beberapa kali ditipu, Pak. Warisannya kan ribut, Ditipu. masalah itu. Masang listrik berapa rumah sudah di video ini berapa saya pasang Pak, satu rumahnya 1,5 juta kali 5 misalnya, nggak taunya meterannya curian semua. Saya udah nggak apa-apa terserah saya gitu. Diminta mau betulin ganti nggak mau, paling berapa sih, 7,5 juta, ambil aja begitu saja. Itu bukan hak kita misalnya, gampang dan seterusnya. Jangan terlalu dipikirkan, karena itu jangan-jangan itu memang bukan hak kita. Tapi wahamul akhirati nurun fil qalbi. Kalau kita sedih memikirkan akhirat, itu justru menjadi cahaya hati kita. Kalau fokus memikirkan akhirat, itu akan menjadi cahaya hati kita, jadi terang. Kita kok, sholatnya kok belum benar sih. Kalau sholat kok belum sholat nggak terpikirkan apa-apa, begitu sholat kok di sini ada semua. Sampai yang detail-detail itu ketemu. Kalau ada yang lupa, sholatlah. Biasanya ketemu ketika sholat. Itu ada jaga gitu. Iya. Anekdot. Godaan. Iya. Kalau kunci hilang sholat. Kalau tagihan lupa sholat. Ngalamin juga. Lupa. Iya. Sholatnya Sama istri harus nggak lupa. Saya udah kali buka kayak gini. Ya, padahal belum sholat ya. Yang awalnya 2 kali. Kalau sholat mikirin di mana kunci tadi. Pas sholat ketemu oh iya. Sampai ada imam dalam sholat Jumat. Itu ketika rukuk i'tidal. Nah, i'tidal itu baca Fatihah. Nah, bagaimana cara mengingatkan dalam hari ini? Ketika i'tidal, nah subhanallah, dia ketika diingatkan subhanallah, khawatir kurang rakaatnya, gitu kan? Gimana cara mengingatkan? Soalnya baca aja gitu ya, baca aja bukan ini ya. Kita langsung baca Fatihah. Baca aja soalnya. Di kampung saya kemarin seperti itu, ada yang jadi khatib itu Habis rukuk. lurah, habis rukuk, i'tidal, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imamnya bingung. Nah, Ini salah gua apa gitu. Ya, belum rukuk udah karena ilmu yang didapat kalau imam salah, akhirnya dengan cara baca subhanallah. Nah, subhanallah ini Pak imamnya bingung. Ini rakaat saya berapa kurang atau kelebihan? Tapi lagi pikirannya Ini banyak pikirannya. pikiran. Nah, akhirnya begitu selesai gaduh jamaah. Ada yang sholat zuhur ngulang, ada yang pulang tidak, ya menganggap sah. Nah, dalam hal ini mengingatkan imam salah tidak harus dengan subhanallah. dengan bacaan. Dengan banyak, yang penting Dengan tidak kesalahan, tidak ya, banyak bacaan. yang terucap.
Jadi kalau baca aja Ustaz ya. Nah, kalau contoh seperti ini Pak, ketika sholat sebagai imam misalnya, di belakang imam ada ular. Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Kabur gitu. Saya pernah Ustaz, Masya Allah. satu kali di kantor pernah kejadian. Waktu itu sholat Jumat. Jadi waktu itu banyak bencana ya, saya lupa bencana apa. Lagi banyak bencana di mana-mana air kalau ribut. Nah, kita minta kunut Nazilah. Kita nggak tahu kalau Ustaz ini mungkin nggak hafal kunut nazilahnya, nggak hafal dia. Ternyata nggak hafal. Kita tahunya setelah kejadian. Begitu kunut Pak, dia baca bahasa Indonesia. Dalam sholat nggak boleh. Kaget kita. Akal ini. Saya kan di belakang imam ya, karena saya mau ngurusin itu kan. Ustaz Fadil pun masih ada. Mana amplopnya lagi. Berat itu kan. Aku yang kita Waktu amplopnya itu. ini yang imam kok lu kunut nazilah nggak hafal. Dia paling bahasa Indonesia Pak. Dia tidak dari segala bencana. Iya kan nggak apa-apa, salah kan bukan rukun, ya udah nggak usah baca aja. Tapi ini udah salah dalam sholat nggak boleh. Dalam sholat nggak boleh bahasa Indonesia. Akhirnya Pak selesai sholat tuh rame itu kan. Rame. Lebih parah lagi. Waduh kacau. Akhirnya gitu tadi ada yang sholat dulu, sholat dulu lagi. Dalam bacaan salawat ya. Maulaya sholli wa sallim aliman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa. Balik maqasidana wa filana mamado ya wasi'al Al-Karami wal Habib Burgani muka syafa'atu li kulli hawlin minal awalil muqtahamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hadal.